Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarzuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana makhdura. Sahabat kajian As-Sabiq yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah berkat sifat kudrat dan iradatnya Allah, di siang hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat dan nikmat ketaatan kepada Allah. Kita sudah melaksanakan ibadah saum yang ke berapa sekarang dia? Yang ke-6 harinya. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian As-Sabiq yang Allah muliakan, di siang hari ini, di kajian hari ini saya mengambil tema dengan Ramadan menjadi manusia, menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah itu sangat dekat kepada kita. Tapi justru kitalah yang tidak merasa dekat dengan Allah. Maka mudah-mudahan di bulan tarbiyah ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan pendidikan dari Allah, maka jadikan sebagai wasilah, sebagai jalan tahapan awal menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan itu ada suasana yang berbeda. Hampir mayoritas manusia, khususnya bagi umat Islam, ada suasana beda tatkala datangnya bulan Ramadan. Ya. Kalau kita lihat di selain di bulan Ramadan itu, walaupun dalam kondisi yang penuh dengan musibah hari ini ya, tapi suasananya beda. Orang mau mendekatkan diri kita, mendekatkan kepada Allah itu ada suasana yang berbeda. Kalau memang hari ini bukan karena musibah corona, Bapak dan Ibu bisa kita lihat di daerahnya masing-masing. Orang yang sama sekali mereka tidak berangkat ke masjid di bulan Ramadan itu memaksakan dia untuk berangkat ke masjid. Yang tadinya tidak pernah membaca Quran, dia membaca Quran. Yang tadinya dia tidak pernah bangun malam, dia memaksakan untuk bangun malam. Kenapa? Ada suasana beda di bulan Ramadan. Maka saya hari ini mencoba membahas bagaimana Ramadan itu menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Yang harus kita yakini, tadi di dalam mukadimah saya mengatakan bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita. Bagaimana Allah di dalam Al-Quran ya, menjelaskan dalam Quran surat 50 ayat ke-661 ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu, dan Allah lah aqrabu itu lebih dekat min hablil warid. Allah teh lebih dekat ya. Urat leher kepada lehernya.
Kalau bahasa Sunda itu Allah teh caket, langkung caket tinimbang urat beheung karena beheungna. Itu kedekatan Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, bagaimana Allah berusaha untuk mendekatkan kepada hambanya. Jikalau hambanya mendekatkan dirinya kepada satu jengkal, maka Allah akan mendekatkan kepada hambanya satu hasta. Sadepa cek Sunda, lamun anjeun ngadeketkeun ka Allah sajengkal, Allah sadepa. Lamun anjeun ngadeketkeun ka Allah sadepa, Allah satumbak, terus dan seterusnya. Nah, kenapa kita hari ini merasa jauh dengan Allah? Karena tadi banyak wasilah-wasilah, banyak jalan-jalan, justru bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi justru dengan menjauhkan diri kita kepada Allah. Salah satunya apa? Karena banyaknya nilai kemaksiatan yang kita lakukan, karena banyak kedurhakaan yang kita lakukan, yang akhirnya menyebabkan manusia justru lebih jauh dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mencoba mengupas sebuah ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-Isra, ya. Ayat ke-50, ayat surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-57. Coba Teh Cici bacakan dulu terjemahnya saja ya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhannya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Kajian As-Sabiq yang saya hormati dan Allah muliakan. Di dalam ayat itu jelas, mereka itu orang-orang yang menyeru, mengajak, ya, memohon, ya nanti kan bisa memohon, bisa mengajak, yabdaguna, dan mereka mencari ila rabbihim, kepada Tuhannya, al-wasilah, sebuah jalan. Ayyuhum aqrabu, siapa yang lebih dekat? Coba, ini jadi catatan ya. Quran surat 17, surat Al-Isra ayat 57. Dan tidak sedikit, banyak mungkin di sini, walaupun Allah menggambarkan, walaupun mereka bukan agama Islam, bukan non muslim, banyak mereka dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang salah, ya, dengan sesuatu yang salah. Banyak kan hari ini orang mendekatkan diri dengan cara bukan dengan sebuah syariat. Mereka meminta rezeki dengan datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke A, B, C, D, dan seterusnya. Justru itu bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, justru itulah menjadikan sebab Allah menjauh dari diri kita semua. Sahabat kajian rahimakumullah, yuk jadikan ini bulan Ramadan menjadikan sebuah alat muhasabah dan menjadikan ukuran kedekatan diri hambanya kepada Allah. Coba kita rasakan. Jikalau orang berpuasa, sebetulnya orang yang berpuasa itu beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, karena mengukur ada kedekatan dirinya kepada Allah. Sholat mereka kelihatan, ibadah haji mereka kelihatan gerakannya, zakat dan sedekah kelihatan mereka memberikannya. Tapi jikalau puasa, coba beda dengan kita melihat seekor ayam ya, yang belum makan, itu beda. Jadi kelihatan lamun cek sunama telihna teh kan katingali, kemplengna telihna teh katingali. Tapi manusia, apalagi orang yang gemuk, mereka puasa atau tidak, mereka kelihatan tidak ada perubahan. Tidak ada sebuah perubahan dalam mimik muka dan sebagainya. Kalau bau mulut itu bisa. Kan bisa saja seseorang, mereka masuk kamar dan dikuncilah kamar itu, dan mereka makan dengan sepuasnya, keluar dari kamar seolah-olah mereka adalah acting orang yang berpuasa. Bisa. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Kenapa? Kita merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dalam konteks hadis saum? As-saumu li wa ana ajibi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena tadi kalau puasa menjadikan sebuah tahapan awal
pelajaran awal bagaimana mendekatkan diri kita kepada, tapi bukan hanya di bulan puasa saja. Yang menjadi salah kebanyakan manusia, bulan puasa merasa dekat dirinya dengan Allah, tapi begitu beresnya puasa, mereka jauh lagi dengan Allah. Permaksiatan dilakukan, lisan dan sebagainya. Orang yang mengajak berantem, jelema nu ngajak pasea di bulan Ramadan ditahan lisannya sedemikian mungkin. Kenapa? Takut batal puasanya. Seorang istri mau marah kepada suaminya ditahan semaksimal mungkin. Kenapa? Takut batal pahala saumnya. Nah, itulah salah satu awal bagaimana Ramadan menjadikan tahapan awal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian As-Sabiq rahimakumullah. Apa saja sebetulnya yang akan menjadikan wasilah manusia lebih dekat dengan Allah? Sekali lagi, wasilah apa? Seorang hamba akan menjadi dekat dirinya kepada Allah. Satu, yaitu zikrul ahdi. Orang akan lebih menjadi dekat dirinya kepada Allah tatkala seseorang ingat, sadar akan janji dirinya kepada Allah. Zikrul ahdi. Orang yang banyak mengingat, orang yang banyak sadar akan perjanjian diri dengan Allah. Bagaimana perjanjian kita waktu di alam ruh? Bagaimana perjanjian kita waktu di alam rahim? Dan bagaimana pernyataan kita yang Allah abadikan di dalam Quran surat Al-An'am? Ya. Dalam Quran surat Al-An'am, kalau enggak salah, coba saya cici dibuka ya ayatnya. Betul tidak? Dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-126 kalau enggak salah. Atau ke-62. Di sana Allah mengatakan, "Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Betul? Quran surat Al-An'am ya, surat ke-6 kalau dalam Al-Quran surat ke-6 ada nanti ya? Quran surat ke-6 di ayat 126 ada nanti. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul, katakan olehmu, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillah karena Allah. Bukan? Kalau di sana begitu jelas bagaimana pernyataan seorang hamba kepada Allah, bejakeun. Ceritakan olehmu, katakan olehmu Muhammad, inna sholati sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki dan ibadahku. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Coba kalau manusia senantiasa ingat akan perjanjian dengan Allah. Dalam alam lain, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nalika mereka ditanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kamu sadar, kamu siap bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, nggih ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali la ilaha illallah. Tidak ada yang dipertuhankan oleh dirinya, tidak ada yang dicintai oleh dirinya, tidak ada yang diikuti oleh dirinya, tidak ada yang ditaati oleh dirinya. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikuatkan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kadang-kadang salat kita hanya sebagai pamer saja.
Ibadah kita hanya sebagai lipstick saja, ingin dicatatkan sebagai seorang yang soleh, seorang yang takwa. Banyak hari ini, apalagi di zaman milenial seperti ini, banyak ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang bisa rusak dengan status yang kita lakukan. Kadang-kadang kita mau sholat duha pakai status dulu kan, ya, OTW duha dulu, OTW mau kajian dulu di masjid ABC dan sebagainya. Kalau ada niat dalam dirinya untuk pamer kesolehan kita, untuk ibadah kepada kita. Dan hari ini ya ibu ya, subhanallah, kalau seseorang itu ibadah umroh dan ibadah yang lainnya, kalau kita kurang-kurangnya niat, ketulusan dan keikhlasan kita, subhanallah. Kadang-kadang rukun umroh itu bertambah satu. Salah satunya adalah apa? Selfie. Sebab kalau tidak selfie itu penasaran setiap ibadah yang kita lakukan. Maka kenapa? Yang pertama, seseorang akan menjadi dekat kepadanya karena satu orang yang dzikrul ahdi, terus mengingatkan akan perjanjian diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah perjanjian, kontrak diri kita dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna, dan Allah tidak pernah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa? Pada buktinya manusia bukan beribadah kepada Allah, tapi kebanyakan dia maksiat kepada Allah, bermain-main saja. Allah ingatkan di dalam ayat yang lain, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Wahai manusia, apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan hanya untuk main-main saja? Coba, kenapa? Allah yang pertama, orang lebih dekat dengan Allah kalau mereka sadar akan janji dirinya kepada Allah. Atau mungkin kita lupa bahwa kita tidak sadar akan perjanjian diri kita dengan Allah. Yuk, bersama-sama kita kuatkan tazadud perjanjian diri kita dengan Allah. Kita terus kuatkan perjanjian diri kita dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Gusti. Abdi sadar teu aya nu wajib diibadahan kecuali Allah, teu aya nu wajib dicintai kecuali Allah, teu aya wajib ditaati hanyalah Allah. Kenapa? Sebab dzikrul ahdi, sadar akan perjanjian dengan Allah, merupakan jalan wasilah yang pertama seseorang akan menjadi lebih dekat dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Pertama, orang akan lebih dekat dengan Allah. Yang pertama adalah orang yang sadar akan perjanjian dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian As-Sabiq yang saya hormati dan Allah muliakan, itu poin yang pertama. Kita istirahat dulu sejenak untuk melanjutkan poin yang seterusnya, apa saja orang yang akan menjadikan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kajian As-Sabiq rahimakumullah, kita lanjut kembali ya. Bahwa yang pertama tadi, apa sih wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Yang pertama adalah dzikrul ahdi, menyadarkan akan perjanjian dirinya dengan Allah. Yang kedua adalah orang yang akan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang banyak melakukan akan kebaikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak melakukan kebaikan, kata lain adalah amal soleh. Tadi saya lupa ya, tadi bahwa dzikrul ahdi itu dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-162 ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, yang kedua adalah dengan amal
soleh, bahwa dengan amal solehlah amal kita akan menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh apa? Orang yang akan dekat dengan Allah, yang pertama adalah doa. Apa? Doa merupakan salah satu amal soleh yang akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Salah satunya yang hari ya di bulan ini ya, yang mana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-186 kan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa idza sa'alaka ibadi. Nah ini kan rentetan dari saum. Maka kenapa bahwa Ramadan salah satu tahapan untuk mendekatkan diri kepada, sebab ayat ini adalah berkaitan dengan ayat saum. Wa idza sa'alaka, dan di mana bertanya kepada Muhammad, ibadi hambaku anni, sesungguhnya aku, fa inni, sesungguhnya aku, qarib, dekat. Ujibu, dan aku akan memenuhinya, dakwatad da'i, setiap orang yang memohon kepadaku. Kalau di ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Sesungguhnya Allah itu dekat. Dengan apa? Di ayat ini dakwatud dakwatad da'i idada. Coba. Jadi doa itu amal soleh yang akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Kajian As-Sabiq rahimakumullah. Bertanyalah kepada diri kita. Bukan menanyakan orang si anu mah jauh dengan Allah, si anu mah jauh dengan Allah. Tanyakan kepada diri kita. Akankah kita menjadi orang yang dekat? Sukakah kita memohon kepada, atau kita memperbanyak memohon kepada Allah? Kadang-kadang kita mesti balik ya Bu ya. Si orang ibu jikalau mungkin hari ini belum kebeli baju lebaran, susah dengan kue dan paket, ngadua, tinggal suami di PHK, nggak ada kerjaan, akhirnya memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah suami pekerjaan yang terbaik, berikanlah rezeki yang baik, karena merasa dirinya seolah-olah asa teboga sagala teh kakara minta ke Allah. Kalau kata orang Sunda mah kadang-kadang subhanallah ya, jikalau ada sesuatu musibah, suami selingkuh dan sebagainya, baru memohon kepada Allah, begitu dekatnya kepada Allah, merasa dekat tahajud setiap hari. Padahal orang yang banyak memohon kepada Allah, itulah orang yang sangat dekat dengan Allah. Sahabat kajian rahimakumullah, Allah beda dengan makhluknya. Kenapa? Di dalam ayat Al-Quran yang begitu deras, bahwa orang yang tidak pernah meminta kepada Allah adalah orang yang sombong. Sebab Allah itu sangat rindu kepada orang yang meminta kepada Allah. Lamun cek Sunda, ibu, bapak, kalau kata orang Sunda mah sabager-bagerna jelema anger. Kalau banyak lamun loba dipentak mah jelema teh loba amek. Sedermawan apapun manusia, jikalau manusia banyak dipinta, ayah kesel. Ibu punya tetangga, begitu dermawan tetangga, coba oleh ibu pinta air, jangan banyak-banyak, 1 gelas per jam.
Setiap jam 1 jam minta air 1 gelas terus atau per setengah jam. Kira-kira jawabannya apa? Mungkin marah. Dipenta cai segelas kayak oke dek tidur benta di keketrok karena bu minta cai, minta air cuma 1 gelas dari jet pump ya. Dari sumur minta air 1 gelas setiap setengah jam. Dia meminta kepada tetangga sedermawan apapun ya. Tetangga itu tetap ujungnya akan marah. Bahasana lamun cik Sunda mah gubu gue kusorangan. Itulah manusia. Tapi Allah coba, semakin kita banyak meminta kepada Allah, semakin terus setiap saat, setiap detik kita meminta kepada Allah. Bahkan seorang mukmin itu tidak terlepas dari sebuah doa. Coba kita perhatikan. Mulai kita bangun tidur, mulai kita mau tidur sampai bangun tidur, mana aktivitas yang tidak ada doa diawali dengan sebuah doa. Mau makan kita doa, mau minum ada doanya. Dengan puasa mau tidur, mau berpakaian, mau pakai sepatu, mau sendal, mau bercermin, ya, mau pakai pakaian, mau pakai sendal, semua kita dengan doa. Mau ke WC ada doanya, keluar WC ada doanya, masuk rumah, keluar rumah, mereka tidak pernah lepas. Kenapa? Sebab dengan doa lah orang yang akan menjadi dekat dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita mau makan lupakan doanya, apalagi di bulan Ramadan. Baru juga kedengaran suara koko langsung belewak makan kolak saya 2 mangkok ya. Itu kan salah. Sahabat kajian, coba subhanallah dengan janji Allah falahum azrun ghairu mamnun, kami akan memberikan pahala yang tidak pernah putus. Kenapa? Sebab mereka dekat dengan Allah. Diawali dengan doa semuanya. Tidak ada satu aktivitas di dalam Islam tanpa diawali dengan doa. Maka kenapa? Doa salah satu amal yang akan menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kan? Dengan istighfarnya, ya. Bahwa istighfar pun salah satu pastagfiru innahu qarib, ya. Pastagfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Memohonlah kepada Allah, summa tubu dan bertaubatlah kepada Allah. Inna rabbi sesungguhnya Tuhanku qarib, dekat untuk memenuhinya. Istighfar adalah doa. Dan taubat itu merupakan sebuah amal yang akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi perbanyaklah, apalagi di bulan Ramadan, Syahrul Makbulah, bulan yang penuh Allah mengabulkan, Allah mendekat di bulan Ramadan itu, ya. Tapi kita aneh, di bulan Ramadan subhanallah untuk makan pun jarang doanya, untuk waktu sahur subhanallah jarang kita memohon kepada Allah. Padahal dengan doalah kita akan menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat kajian rahimakumullah, kedua, amal soleh yang akan mendapatkan satu amal soleh adalah amal yang akan mendekatkannya kepada Allah. Salah satu amal soleh yaitu doa. Yang kedua apa? Yang kedua adalah infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Cici bisa dibacakan ayatnya ya. Dalam Quran surat 9. Nanti kita bisa bacakan dalam Quran surat 9 ayat 99. Coba bacakan Cici. Wa minal a'rabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi
Allahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Shadaqallah al-ayah. Dan di antara orang-orang Arab Baduy itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa dari Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabat kajian rahimakumullah, amal soleh apa yang akan mendekatkan diri kepada Allah? Satu, doa. Yang kedua adalah infak, sedekah, dan zakat. Tadi jelas dalam Quran surat At-Taubah, ya. Oleh anak saya dibacakan, walaupun tadi diawali dengan bismillah, sebetulnya tidak harus dengan bismillah, ya. Itu maaf. Wa minal a'rabi, dan sebagian orang Arab mayyattahidu mayungfiku magruman wa yatarabbasu bikum zawair. Wa minal arabi mayyuminu billah wal yaumil akhir wa yattahidu mayungfiku qurbat. Dan di antara seorang Arab ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan menjadikannya apa yang diimpakannya itu qurbatin indallah wa shalawatir rasul. Kurbatin indallah. Bahwa infak, zakat, sedekah menjadikan wasilah seseorang akan lebih dekat dengan Allah. Sahabat kajian, kenapa di bulan Ramadan itu ada zakat fitrah? Ya. Yuk kita bangun hari ini. Bahwa di Pondok Pesantren Tahfidz Yatim Duafa Al-Furqan membuka untuk para jamaah umat Islam, mukminin mukminat untuk lebih dekat dengan Allah, menerima titipan infak, zakat, dan sedekah, termasuk wakaf. Untuk para penghafal Al-Quran yang setiap harinya di sini ada orang yang banyak menghafal Al-Quran dari yatim dan duafa. Maka kenapa di sini mayunfiku? Maka artinya dekatkah diri kita dengan Allah? Tanyakan berapa kita berkorban untuk Allah. Berapa berkorban untuk di jalan Allah. Kalau kita memang orang mau dekat dengan Allah tapi sifat kita adalah pedit, ya, koret, meregehese, cap jahe, belum uyah, peperepetan, cek orang Sunda. Jangan harap kita orang menjadi dekat dengan Allah kalau kita menjadi orang yang tidak mau pernah berkorban. Bahkan ukuran keimanan seseorang, ingat sahabat kajian, ukuran kesempurnaan iman seseorang itu bukan dilihat dari banyaknya tahajud, bukan dilihat dari banyaknya sholat duha, bukan dilihat dari banyaknya umroh, bukan dilihat banyaknya haji, tapi kualitas keimanan seseorang yang Allah abadikan dalam Quran surat Al-Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul, Allah tidak memandang kebaikan, amal soleh. Tapi Allah akan memandang kebaikan seseorang, kualitas iman seseorang. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang engkau pernah impakan, yang telah engkau sangat cintai. Bagaimana pengorbanan Utsman bin Affan, bagaimana pengorbanan Abdurrahman bin Auf, bagaimana pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu an, bagaimana pengorbanan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an. Seorang wanita yang akan memimpin surganya Allah, dia seorang kaya tapi mengorbankan hartanya. Kenapa? Itulah adalah ukuran keimanan seseorang. Kita mah zakat fitrah pun subhanallah, ya. Harus di tahun kamari tapi ke tahun ayeuna hanya anger harga beras yang hanya 25.000, ya. Atau harga beras yang hanya subhanallah. Coba kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, menguatkan kita ke zakat fitrah merupakan satu untuk menyucikan diri kita. Yuk kita berimpak, yuk kita bersedekah.
Kenapa? Sebab infak dan sedekah menjadi ukuran kedekatan manusia dengan Allah. Jangan harap diri kita sebagai seorang yang dekat. Kalau kita masih hitungan dalam berinfak, masih berhitungan dalam berzakat dan sedekah. Tadi jelas dalam Quran surat At-Taubah ya, surat 9 ayat 99. Bahkan bagaimana Allah menceritakan dua kisah anak Nabi Adam, Khabil dan Kabil. Watlu alaihim naba abnai adama id qarraba kurbanan patukubbila min ahadihim. Watlu, baca, beritakanlah, ceritakan tentang kisah anak cucu Adam. Watlu alaihim naba abnai azama id qarraba kurbanan. Tatkala mereka mendekatkan diri kitanya kepada Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan sebuah pengorbanan. Kita sering mendengar sebuah cerita bagaimana pengorbanan Khabil dan Khabil. Wah, mereka lebih baik dan sebagainya, tapi ada niat yang beda. Sampai di ayat itu, patukubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Tapi Allah menerima yang satu dan menolak yang satu. Artinya tetap pengorbanan, infak, zakat, sedekah, wakaf merupakan ukuran keimanan seseorang, merupakan ukuran dekat dan tidak dekatnya seseorang kepada Allah. Tapi lamun lagu India dikukut namanya reggae hese, cap jahe, ya. Jangan harap kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Wahai ibu-ibu, kada ya, biasanya ibu-ibu yang pedit itu, yang mempunyai sifat merege hese. Kalau di bulan Ramadan, subhanallah, ibu-ibu banyak yang begitu masak kue seharian penuh. Begitu datang suara azan maghrib, kata suaminya, mah, mana tadi kue yang tadi mama bikin? Jangan pak, ini untuk lebaran. Ini aja kalau mau mencicipi, mau nyobain. Ini ada yang tadi yang hangusnya. Suami makan kue hangusnya sampai nyengir suami tanya. Tapi kan nyengir teh saking kupahitna dibere kue kering nututungna. Itulah balanya baju kemana-kemana. Pas begitu mau taraweh suaminya, "Ma, tolong tadi ada baju baru mungkin dari mama yang udah belanja. Jangan pak, itu untuk lebaran. Itu ajalah kaos partai tadi lumayan ada yang ngasih." Atuh suami teh pakai kaos partai Jumatan dan sebagainya. Itulah kekikirannya ya. Maka kajian asabik rahimakumullah. Kenapa tadi? Ukuran seseorang menjadi dekat kepada Allah adalah sejauh mana pengorbanannya. Yuk kita korbankan harta kita dengan zakat fitrah, dengan infak sedekahnya. Mumpung bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan setiap infak dan sedekah. Jangan berharap ya. Jangan berpikir bahwa dengan infak Allah justru akan menambahkan dan menambahkan. Maka yuk kajian asabik yang mau infak, saya tunggu di pesantren ya. Mudah-mudahan menjadikan melipatkan gandakan Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru 3. Yang pertama, siapa yang akan dekat dengan Allah itu zikrul ahdi. Orang yang sadar akan perjanjian dengan Allah. Yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah infak. Sahabat kajian asabik yang saya hormati dan Allah muliakan. Kita lanjut kembali ya, poin yang ketiga ya. Bahwa di poin yang ketiga tadi adalah salah satunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi adalah sedekah. Bagaimana banyak sebuah hadis Rasulullah SAW, man aroda an tusjaba dakwatuhu wa an tuksapa kurbatuhu fal yupariz an mu'sin. Barang siapa ingin doanya terkabul dan dibebaskannya dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasinya, menyelesaikannya kesulitan orang lain. Coba, kalau kita banyak permasalahan dan sebagainya, banyak doa yang ingin dikabulkan dengan doa apa? Ingin suami supaya naik jabatannya, ingin anak menjadi sukses dan sebagainya. Makanya coba selesaikan permasalahan orang lain, berilah dia kesedekah. Dalam hadis lain, istajilur rojak bisodaqah, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dari Allah itu dengan bersedekah.
Jadi jangan harap bahwa kita jangan berpikiran dengan infak itu kita merasa dirampok, merasa dibegal. Justru dengan infak dan zakat itulah Allah akan mengayakan mereka, memperkaya mereka. Wa amman atau wattaqo wa shadaqa bil husna fanuyassirhu lil yusra. Barang siapa orang yang barang siapa orang yang memberikan dengan dasar karena Allah membenarkan akan janji dari Allah, pahala dari Allah, membenarkan kehidupan akhirat, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan. Wa amman bahila wastagna. Barang siapa orang yang kikir dan merasa cukup dirinya, maka kata Allah akan membimbing mereka kepada jalan kepakiran dan kesulitan. Sahabat kajian rahimakumullah, sedekah, infak dan zakat wakaf merupakan amal soleh yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah sedekah hari ini, ya. Yang terakhir, sahabat kajian rahimakumullah, dalam Quran surat 5 ayat 8, surat Al-Maidah ayat 58, apa saja amal soleh apa yang akan mendekatkan diri kita dengan Allah? Yaitu keadilan, berbuat adil merupakan salah satu amal yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Coba Neng Silpi bacakan dulu ayatnya, surat Al-Maidah di ayat ke-8 ya. Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, Shadaqallah al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. sahabat kajian rahimakumullah, tadi jelas dalam ayat ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. I'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu, dialah yang akan lebih mendekatkan ketakwaan. Orang yang takwa itu adalah orang yang adil. Orang yang takwa itu orang yang dekat kepada Allah. Artinya gimana? Jikalau kita tidak berbuat adil terhadap diri kita, tidak berbuat adil terhadap keluarga kita, terhadap orang lain, maka jangan harap bahwa diri kita menjadi orang yang menjadi orang yang dekat dengan Allah. Banyak hari ini berbicara keadilan, tapi jikalau kita justru tidak adil terhadap diri kita, bagaimana Allah di dalam puasa menyuruh untuk beradil kepada dirinya sendiri, ya. Puasa tidak baik, semuanya saking hebatnya ibadah saum, dari mulai terbenamnya matahari sampai munculnya matahari sampai nanti puasa dari mulai setengah 4 buka lagi jam 4 malam lagi, jam 4 subuh, itu tidak baik, itu tidak adil. Maka kenapa banyak dulu orang yang puasa sampai 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum? Itu tidak adil, bukan orang yang baik. Mereka banyak berpuasa tidak makan asin, cuma air putih saja, cuma nasi saja. Itu salah. Islam tidak mengajarkan seperti itu.
Idilu, adil. Bagaimana adil terhadap diri kita? Yuk, kita diwajibkan untuk ada tidur kan? Bahwa tidak bukan orang yang baik. Hayo we terus baca Quran dari mulai pagi sampai pagi lagi terus baca Quran terus di masjid. Tidak adil. Keluarga dibiarkan, banyak kan hari ini. Orang meninggalkan keluarganya terus dia beribadah, sholat. Keluarga dibiarkan, anak dibiarkan tidak memberikan nafkah. Itu tidak adil, bukan baik. Adil itu sesuai dengan aturan Allah. Kita diberikan usia, kita diberikan rezeki. Adil tidak kita? Apa artinya adil? Sesuaikan dengan aturan Allah. Adil itu bukan harus sama. Tapi adil itu adalah sesuai dengan aturan Allah. Diri kita sesuai dengan aturan Allah. Bagaimana kewajiban kita seorang suami, bagaimana kewajiban kita seorang istri, bagaimana kewajiban kita seorang pemimpin, bagaimana kewajiban kita dalam bertetangga, bagaimana kewajiban kita dalam bermuamalah, terus diatur dengan aturan Allah. Itulah orang yang adil, orang yang dekat dengan Allah. Maka dulu ada lagunya ya, Nasidaria. Anakku melanggar hukum, ayah yang mengadili, ibunya gigih membela. Kalau salah ditetap salah. Kalau memang diri kita salah, akuilah kesalahannya. Nah, kenapa? Sebab keadilan itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Hari ini banyak mengumandangkan keadilan, tapi kenapa dirinya tidak adil? Apa yang disebut dengan adil? Adil diri kita kepada Allah. Dalam sebuah kitab Ta'kidul Qalbi bi Ahkami Syariah. Orang yang adil itu hatinya merasa terikat dengan syariat Allah. Selama kita terikat dengan syariat Allah, itulah orang yang adil dirinya kepada Allah. Syariat Allah dengan bermuamalah, syariat Allah dengan keluarga, dimanapun. Syariat Allah itu bukan hanya sholat dan puasa. Kita melakukan kewajiban seorang suami, kita melakukan kewajiban kepada anak, kita bagaimana hak kita kepada tetangga, ya. Itu merupakan keadilan. Kenapa? Sebab orang yang adil itu merasa keterikatan dirinya dengan Allah. Maka pesan yang sering kita dengar kalau Jumat para ustaz, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana kita berada. Jangan sampai gini, di masjid, di madrasah lagi kajian, asa adil, asa deket dengan Allah, asa merasa diri terikat dengan aturan Allah. Keluar masjid ibu-ibu, subhanallah, kerudungnya dibuka lagi, dari suami bermain dan sebagainya. Itu tidak adil. Bukan hanya di masjid, bukan hanya lagi baca Quran, tapi di mana kita, di rumah, di masjid, di kantor, di pasar, dimanapun, berlakulah adil terhadap dirimu sendiri. Kenapa? Keadilan adalah amal yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kajian rahimakumullah, mungkin 4 saja ya. Jadi yang pertama adalah orang yang akan dekat dengan Allah itu, satu adalah orang yang sadar akan perjanjiannya. Kalau Quran surat Ad-Dariyat, Quran surat Al-An'am ayat 1 ayat 162. Yang kedua adalah beramal soleh, ya, berbanyak kebaikan. Itu salah satunya amal soleh yang akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Perbanyaklah doa, ya, dengan banyak memohon kepada Allah. Itu merupakan salah satu amal yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Yang ketiga adalah perbanyaklah sedekah. Adalah sedekah merupakan infak, dan sedekah merupakan amal yang akan menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Quran surat At-Taubah ayat 99. Dan yang terakhir adalah orang yang banyak berbuat adil. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, itulah orang yang akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kajian rahimakumullah, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Seperti Allah abadikan contoh orang yang dekat adalah para nabi, para salafus sholihin. Bahkan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran adalah surat Ali Imran ayat 45, yaitu Nabi Isa alaihissalam, bahwa dalam Quran surat Ali Imran ayat 45,
wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Bahwa Nabi Isa adalah orang yang begitu tenar, ya, sohor dunia dan akhirat. Kenapa? Dia adalah orang yang sangat begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah abadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 45. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita orang yang dimampukan oleh Allah menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dalam mukadimah membacakan Quran surat 17 ayat 57, menjadikan mukadimah awal orang yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadzaitana wa hab lana min ladzunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadaru'ana wa tasbihana wa tahlilana ya arhamar rahimin. Nasrum minallah wa fatun qarib ihdinas siratal mustaqim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.